Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan teruntuk kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, kalian bisa langsung subscribe channel YouTube ini dan bunyikan loncengnya juga. Tanpa basa-basi lagi, berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama, ada informasi dari Mikel Arteta yang sudah buka suara mengenai ketidakadilan yang didapatkan oleh Arsenal, yang mana sebelumnya Arsenal dirugikan oleh VAR. Mikel Arteta kembali buka suara soal insiden kesalahan VAR yang merugikan Arsenal pekan lalu. Kali ini dia menegaskan bahwa The Gunners merasa kecewa dan juga marah. Akhir pekan lalu, Arsenal harus puas dengan 1 poin usai ditahan imbang Brentford dengan skor 1-1 dalam duel lanjutan Liga Inggris 2022-2023. Hasil ini buruk bagi posisi Arsenal yang berada di puncak klasemen sementara. Bagaimana tidak, Arsenal kehilangan 2 poin berharga di tengah persaingan yang ketat dengan Manchester City. Kini selisih poin dengan sang juara bertahan terpangkas menjadi 3 poin saja. Nah, khasnya adalah kali ini Arsenal gagal menang bukan karena main buruk ataupun karena tidak main secara maksimal, tapi dikarenakan kesalahan wasit dan juga official VAR dalam membuat keputusan. Pada Sabtu tanggal 11 Februari 2023, Arsenal cukup kesulitan menghadapi perlawanan tangguh dari Brentford. Laga juga sempat terkunci dengan skor 0-0 di 45 menit pertama. Tapi akhirnya Arsenal bisa mencetak gol di menit ke-66 lewat aksi dari Leandro Trossard. Namun sayangnya keunggulan tidak bertahan lama. Brentford kemudian menyamakan kedudukan 8 menit berselang melalui gol dari Ivan Toney. Nah, gol Ivan Toney inilah yang menimbulkan kontroversi. Ivan Toney itu mencetak gol dengan menyundul umpan silang dari Christian Norgard yang memanjakan penyerang. Sundulan dari jarak dekat membuat Aaron Ramsdale tidak berkutik. Namun, gol tersebut sempat membuat laga terhenti selama beberapa menit. Wasit dan juga official VAR perlu melihat tayangan ulang berkali-kali untuk melihat potensi offside. Ada kemungkinan offside dari Pinnock dari tendangan bebas awal yang diambil oleh Matthias Jensen. VAR kemudian mengkonfirmasi bahwa Pinnock aman. Namun, official Emerson ternyata lupa memasang garis offside untuk pergerakan dari Norgard. Gampangnya, ada beberapa pemain Brentford yang rupanya terlihat berada di posisi offside dalam skema tendangan bebas tersebut. Nah, wasit VAR itu hanya memasang garis imajiner untuk menentukan posisinya Pinnock, tapi mereka lupa melakukan hal yang sama untuk posisinya Norgard. Beberapa saat setelah pertandingan, official wasit Liga Inggris pun mengakui kesalahan pengambilan keputusan pada laga tersebut. Mereka juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada pihak-pihak yang telah dirugikan. Melalui situs Arsenal.com, Mikel Arteta mengatakan, setelah akhir dari laga tersebut, kami menganalisisnya dengan bukti-bukti dan juga tayangan video. Kami sangat marah dan juga kecewa. Sebab itu bukanlah human error. Itu adalah kesalahan yang sangat besar dikarenakan tidak memahami pekerjaan Anda. Maaf, tapi saya tidak bisa menerima itu. Dan akibatnya, Arsenal kehilangan 2 poin yang tidak bisa dikembalikan. Kabar terkini disebutkan bahwa untuk wasit Mason yang membuat kesalahan tersebut harus menepi untuk sementara waktu. Mason mendapatkan skorsing tidak boleh menjadi pengadil pertandingan untuk akhir pekan ini. Belum jelas soal berapa lama Mason akan menjalani hukuman skorsing. Namun setidaknya langkah ini akan diapresiasi oleh pihak klub, khususnya adalah Arsenal. Kesalahan wasit Mason juga mengundang tanda tanya yang besar. Untuk ukuran wasit yang sudah berpengalaman selama belasan tahun, seharusnya insiden semacam itu tidak terjadi. Kehilangan 2 poin juga bakal menjadi sangat merugikan buat Arsenal di tengah persaingan yang ketat. Terlebih mereka akan menghadapi Manchester City dalam pertandingan berikutnya. Bisa jadi jarak poin terpangkas sepenuhnya. Lanjut, kita akan masuk ke berita kedua. Kita akan membahas tentang kabar transfer dari Manchester United. Setelah sulit mendatangkan Frenkie de Jong di jendela transfer musim panas 2022 lalu, Manchester United dikabarkan sempat mencoba peluang untuk mendatangkan Adrien Rabiot dari Juventus. Kala itu, Bayern Koderis sejatinya juga sudah membuka kans dalam melepaskan gelandang asal Prancis tersebut. Namun, transfernya ke Old Trafford tak pernah terjadi. Hal itu dikarenakan tak adanya kesepakatan perihal gaji Rabiot. Disebutkan untuk Rabiot meminta pendapatan yang terlalu tinggi. Alhasil, setan merah pun mundur pada perburuan tersebut. Walaupun sudah gagal mendatangkan Rabiot dari kota Turin, Goal melaporkan bahwa Manchester United bisa saja kembali membuka peluangnya untuk bisa mendatangkannya di saat jendela transfer musim panas 2023 dibuka nanti.
Alasan mengapa tim asuhan Erik ten Hag akan berpeluang bisa menatakannya adalah dikarenakan pemain berusia 27 tahun ini dikabarkan takkan memperpanjang kontraknya, yang mana untuk kontraknya berakhir pada akhir musim 2022-2023 mendatang. Dengan kabar tersebut, maka The Red Devils memiliki keuntungan yang besar dengan menggaitnya secara cuma-cuma alias gratis. Di kabar lainnya, MU juga disebutkan ingin mempermanenkan Marcel Sabitzer. Adapun untuk Manchester United akhir-akhir ini lagi kekurangan stok gelandang nih pada tengah musim. Pasalnya Christian Eriksen juga lagi cedera. MU pun harus mencari gelandang baru secepat mungkin. Dan pada akhirnya MU pun mengarahkan bidikannya pada Marcel Sabitzer. MU bekerja dengan kilat untuk memboyongnya ke Old Trafford. Mereka akhirnya bisa merekrutnya dengan status pinjaman selama setengah musim saja. Sabitzer juga tampil apik bersama dengan Manchester United. Hal itulah yang membuat MU dikabarkan membuka ide untuk mempertahankan pemain Austria itu lebih lama lagi di Old Trafford. Kabarnya hal tersebut juga terlepas dari penilaian apik Erik ten Hag pada Sabitzer. Pelatih asal Belanda itu merasa puas dengan performa gelandang serba bisa tersebut. Ten Hag juga dikabarkan senang dengan kemampuan adaptasi dari Marcel Sabitzer. Ia juga yakin kedepannya pemain 28 tahun tersebut akan bisa menjadi pemain kunci bagi Setan Merah. Niatan MU pun ternyata tak bertepuk sebelah tangan, dikarenakan Marcel Sabitzer juga mengisyaratkan dirinya membuka peluang untuk bertahan secara permanen di Old Trafford. Pasalnya Sabitzer mengaku senang bermain di Old Trafford. Ia juga mengaku sudah merasa betah di lingkungan barunya tersebut. Dan untuk berita terakhir ada berita mengenai hasil Liga Champions. Kali ini ada pertandingan dari PSG melawan Bayern Munchen. Paris Saint-Germain itu menelan kekalahan di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Bermain melawan Bayern Munchen di Parc des Princes pada hari Rabu tanggal 15 Februari dini hari waktu Indonesia Barat, PSG tumbang dengan skor 0-1. Gol tunggal Bayern di laga ini dibuat oleh Kingsley Coman di menit ke-53. Adapun untuk PSG sebenarnya membuat 2 gol di laga ini melalui Mbappe di menit ke-74 dan di menit ke-83. Namun kedua gol itu dianulir dikarenakan offside. Dan mari kita bahas mengenai susunan pemain dari PSG versus Bayern, atau lebih tepatnya adalah starting 11 dari kedua klub tersebut. Kita mulai dari PSG. Nah, untuk starting 11 dari PSG terdiri dari Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes, Zaire Emery, Danilo, Verratti, Soler, Neymar, dan juga Messi. Sedangkan untuk Bayern Munchen, starting 11-nya terdiri dari Sommer, Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo, Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Coman, dan juga Choupo-Moting. Dan mari kita bahas bagaimana jalannya laga dari PSG versus Bayern Munchen. Dalam laga tersebut, Bayern Munchen mendominasi jalannya babak pertama. Pressing ketat yang dilancarkan pasukan Julian Nagelsmann membuat PSG kesulitan untuk mengembangkan permainan mereka. Namun Bayern juga sulit menembus rapatnya pertahanan dari PSG. Duet Sergio Ramos dan juga Marquinhos mendapatkan bantuan dari Danilo yang tampil sangat disiplin. Peluang Bayern juga datang dari sepakan jarak jauh, seperti yang dilakukan oleh Joshua Kimmich di menit ke-43. Akan tetapi, bola masih bisa ditangkap oleh Gianluigi Donnarumma. Bayern juga tetap tampil dominan di babak kedua. Gol akhirnya bisa mereka ciptakan pada menit ke-53. Berawal dari umpan silang Alphonse Davies, sepakan kaki kanan Kingsley Coman gagal dihalau oleh Donnarumma, dan Bayern pun memimpin dengan skor 1-0. Bayern juga tak mengendurkan tekanannya usai unggul. Choupo-Moting melepaskan sepakan voli di dalam kotak penalti. Namun, lagi-lagi bola masih bisa ditangkap oleh Donnarumma. Choupo-Moting juga hampir bikin gol nih ke gawang PSG. Akan tetapi, sepakannya masih membentur mistar gawang. PSG juga memiliki 2 kans beruntun untuk menyamakan kedudukan. Namun, upaya dari Kylian Mbappe dan juga Neymar masih bisa digagalkan oleh Yann Sommer. PSG kemudian membuat gol di menit ke-73 melalui Mbappe. Namun, gol dianulir dikarenakan Nuno Mendes yang memberikan assist berada dalam posisi offside. Posisi Mbappe juga sangat jelas berada di belakang garis pertahanan Bayern ketika menyambar bola muntah sepakan Neymar. Adapun untuk Mbappe memberikan respon yang cukup santai terkait golnya ke gawang Bayern Munchen yang dianulir. Menurut penyerang PSG ini, momen itu biasa saja terjadi di sepak bola yang tanda kutip yang baru.
Adapun untuk Mbappe kali ini memulai laga dari bangku cadangan dikarenakan baru pulih cedera. Mbappe masuk ke lapangan pada menit ke-57. Menurut Mbappe harusnya dia belum bisa bermain, tetapi keinginannya untuk ambil bagian dalam permainan tersebut sangatlah kuat. Adapun untuk Bayern Munchen itu harus bermain dengan 10 pemain di injury time. Hal itu dikarenakan 2 kali kartu kuning yang menimpa Benjamin Pavard. Namun keunggulan jumlah pemain tak bisa dimanfaatkan oleh PSG dan laga selesai untuk kemenangan dari Bayern Munchen. Kekalahan atas Bayern tentu akan menjadi hal yang sangat sulit diterima bagi PSG. Terlebih, gol dari Bayern dicetak oleh Coman yang tidak lain adalah mantan pemain dari PSG. Lalu PSG juga nantinya akan punya tugas yang berat pada leg kedua. Leg kedua akan digelar di markas Bayern Munchen dan PSG harus menang dengan selisih 2 gol untuk lolos ke semifinal. Well, sebabnya berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Cukup sekian dan juga terima kasih. Sampai jumpa dan salam olahraga.